salibkan oleh yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ya sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, segala abad. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak melihat mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua orang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalamnya, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Apa yang ini? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Kudus seperti perbuatan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan bawalah kami ke dalam surga. Mereka yang membutuhkan. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kirene, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santa Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Tetapi tiap-tiap orang menurut aturannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerajaan. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus, Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Mari kita tutup doa rosario kita dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 637 ayat 1. Salam ya Ratu Surgawi, salam Maria. Engkaulah putri nan mulia, salam Maria. Hai umat, nyanyilah, bersorak-sorailah dan memuji tak henti. Salam, salam, salam Maria. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai misa kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendoakan doa tahun jubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru,
ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu Pesiara Pengharapan. Dalam siara aku berserah, tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan. Langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kini-telah tak datang. Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku
Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuai berkah, agar mantap dada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk merenungkan kehidupan yang tentu Tuhan anugerahkan kepada kita. Lalu bagaimana kehidupan itu kita perjuangkan? Apakah mengarah kepada kehidupan kekal ataukah justru mengarah kepada kehancuran kematian? Sebagai orang beriman, kalau ditawarkan mana yang kamu pilih, pasti kita akan memilih supaya kita hidup. Karena kalau tidak demikian, lalu untuk apa kita datang di gereja? Sejauh mana kita sungguh-sungguh memperjuangkan kehidupan yang kita kendaki Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bakat dan talenta, dan dalam bacaan Injil diistilahkan kekayaan diri kita. Apakah kita mampu untuk mengembangkannya demi orang lain dalam karya pelayanan? Karena lewat itulah maka kita akan peroleh hidup yang kekal. Maka mari saudara-saudari, kita hening di hadapan Allah merenungkan hal ini. Kita memperjuangkan kehidupan atau kematian, mari depannya kita menyadari hal itu. Justru karena kita seringkali lebih memilih untuk menghancurkan diri kita dengan mungkin bersikap ego, tidak mau setia dan taat, mementingkan diri sendiri, lebih diikat oleh kekayaan dan semua saja yang kita miliki, sulit untuk membuka diri bagi orang lain, sehingga kehancuran itu mungkin akan menimpa kita. Sejauh mana sekali lagi kita menaruh pengharapan kepada untuk hidup yang kekal, mari kita hening menyadari hal itu dan mohon pengampunannya. Seraya tentu mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita, bakat dan talenta, rahmat kehidupan. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang minta doa dari kita dan kita bawa dalam perayaan ini.
yaitu bersyukur atas rahmat kehidupan ulang tahun yang boleh dipercayakan kepada saudara-saudara kita, utamanya para pastor Freddy Rantetaruk merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga anak terkasih Alexander Jonathan Leo yang hari ini genap 1 tahun. Juga untuk Stefani yang merayakan hari ulang tahun yang ke-28 pada tanggal 24 September yang lalu. Dan juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga terlebih mereka yang jompo. Dan kita satu dalam doa juga untuk mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Kita mendoakan Ibu Luciana Ho yang telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Kemudian Leni Surya Liang, Yoakim Liang, Lince, kemudian Ana Maria Liang Ingmei, Sony Setiawan, dan seluruh keluarga yang telah berpulang. Mary Raba, Rukaya 1 tahun sudah berpulang, Ibu Magdalena Mary Susanti, kemudian juga Oma Maria Mude dan Ibu Elizabeth Oko yang baru dipanggil Tuhan tadi malam dari Rukun Santo Petrus. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menghampakan diri menjadi manusia lemah dan miskin, agar kami menjadi kaya akan rahmat dan iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda bahwa tak mungkin seorang hamba mengabdi kepada 2 tuan, kepada Allah dan kepada Mamon. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di Gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus
dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini
tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Mau hidup atau mau mati? Oh, mau hidup. Puji syukur, puji Tuhan, kita mau hidup semua ya. Dan saya kira memang ini sesuatu yang ideal yang harus kita perjuangkan. Dan persis pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan berbicara soal kehidupan dan kematian. Kepastian bahwa pada saat kita ada di muka bumi ini, satu kepastian yang pasti akan datang adalah kematian. Persoalannya ialah apakah kita akan mati selamanya. Dan dengan demikian maut akan menghancurkan kita. Tetapi sebagai orang beriman, saya kira pada prinsipnya kita mau hidup. Maka kalau kita melihat dua kata ini, kematian dan kehidupan, itu menggambarkan kepada kita bahwa hal ini memang ada. Neraka dan surga itu ada. Atau ada yang menyaksikan ini, jangan-jangan yang mengatakan, mungkin tidak ada itu neraka. Adakah neraka? Kalau ditanya anak muda, belum ada yang pulang dari sana. Adakah surga? Dibilang, iya, katanya surga itu hidup damai dan bahagia ya. Iya. Adakah surga? Ya, kita hidup damai dan bahagia. Lalu neraka, hidup susah. Tempatnya di mana Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Ya, tentunya kita selalu menaruh pengharapan bahwa itu surga itu selalu di atas. Kalau digambarkan baik dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru, Yesus naik ke surga dan seterusnya, saya kira kita tidak usah meragukan hal itu. Persisnya di mana? Di atas itu, pokoknya di atas ya. Melewati langit ke-7 mungkin dan seterusnya. Ada orang yang sudah sampai ke angkasa dan seterusnya, lalu mungkin pergi mencari Tuhan atau apakah, ya kita juga tidak tahu, tapi itu persoalan yang lain. Semua bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka sebenarnya kehidupan itu adalah menjadi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang baik bagi diri sendiri dan bermanfaat serta juga menjadi berkah bagi sesama. Kalau kita mau hidup. Kisah orang kaya dan Lazarus yang kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini dalam bacaan Injil dan juga ada dalam bacaan pertama. Mengingatkan bahwa melakukan sesuatu yang baik pada saat masih hidup bukanlah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena pada prinsipnya Allah itu baik adanya. Tetapi kenapa ada yang tidak baik? Kenapa muncul keburukan? Kenapa muncul ketidakadilan dalam seluruh kehidupan?
Maka persis itulah juga bagian pada kesempatan ini, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Allah itu adil. Tapi dunia ini seringkali tidak adil. Karena menurut Yohanes, dunia ini sungguh menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Dan itulah yang seringkali membuat kita melupakan kehidupan sesungguhnya. Digambarkan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dua kehidupan duniawi yang sangat ekstrim yang menjadi kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kekekalan itu saya selalu menafsirkan bahwa hidup selama-lamanya dalam penderitaan atau hidup selama-lamanya di dalam kebahagiaan abadi. Nah, kita dengarkan tadi dari bacaan Injil, Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu seperti yang digambarkan di dalam bacaan pertama oleh kitab Amos, bahwa mereka duduk berjuntai, seterusnya makan dan minum, tidur di atas ranjang yang sungguh-sungguh dibuat dari emas dan seterusnya. Pokoknya tidak ada susah dan derita. Dan itu juga digambarkan dalam bacaan Injil lebih konkret. Lalu dihadirkanlah dalam bacaan Injil yang sepadan dengan perjalanan hidup di kemudian hari, yaitu Lazarus, yang hidupnya sangat menderita. Dikatakan dalam bacaan Injil orang kaya, artinya memiliki segala-galanya, tidak ada yang kurang secara manusiawi. Pokoknya segala-galanya itu dimiliki. Kemudian Lazarus itu segala yang terburuk dialami dalam seluruh kehidupan. Lalu dia memohon dan menginginkan, ada pengharapan untuk mendapatkan belas kasih, berada di pintu orang kaya itu dengan satu pengharapan supaya dia bisa mendapatkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi itu pun tidak pernah. Malah yang terjadi adalah bahwa anjing-anjing datang menghampirinya dan menjilat boroknya. Dan ini memperlihatkan sungguh-sungguh bahwa Lazarus ini sungguh-sungguh terkucilkan dan terhina di pandangan masyarakat pada saat itu. Seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, dia mengambil bagian dalam kehidupan yang paling hina, turun dalam kedalaman yang paling dalam Filipi, tetapi justru dengan perendahan diri seperti itu, maka dia diangkat menjadi kemuliaan bagi seluruh dunia. Demikian juga gambaran bagi Lazarus. Pada saat dia meninggal, orang kaya itu pun meninggal. Lalu akhirnya Lazarus berada pada pangkuan Bapak Abraham. Sementara orang kaya ini jauh, dia hanya melihat sayup-sayup. Ternyata ada Abraham di atas sana. Maka hal yang ketiga yang muncul dari sini Bapak Ibu Saudara terkasih, yang menjadi penafsiran dalam banyak orang juga, bahwa memang antara surga dan neraka itu sudah tidak bisa dijembatani lagi. Dan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa memang kematian pada saat satu keputusan sampai kepada kita dan kita memutuskan hal itu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi gunanya. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa pada saat Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara, bernapas dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini, marilah kita mengupayakan kebaikan itu. Dan bukan ketidakpedulian kita kepada sesama sejauh kita merasa mampu dan bisa untuk itu. Gambaran dalam bacaan Injil pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih sangatlah jelas. Orang kaya punya kesempatan untuk bisa membantu banyak orang, membagikan kekayaannya kepada mereka, mengambil kesempatan untuk peduli kepada siapa saja dalam seluruh kehidupan dengan membantu dan menolong, sehingga apa yang dimilikinya itu bisa dinikmati juga oleh orang lain. Seperti yang boleh kita dengarkan minggu-minggu lalu, dari segi perbuatan bahwa seorang
bendahara itu tidak jujur, tetapi justru menguntungkan tuannya karena kecerdikan dan kepandaiannya, bukan karena ketidakjujurannya. Dan dengan demikian ada sesuatu yang ingin dicapai untuk mendapatkan yang lebih. Orang kaya tadi sungguh menemukan bahwa dia hanya percaya dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada kekayaannya itu. Akibat dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, baik di dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil menyangkut orang kaya, akhirnya dia hidup sengsara pada saat dia meninggalkan dunia ini, karena sekali lagi tidak peduli kepada sesamanya pada saat masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Untuk itu saya kira anjurannya diharapkan, marilah kita berlomba seperti yang diingatkan oleh Rasul Santo Paulus kepada Timotius, dalam iman yang benar, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan, lewat keberadaan kita masing-masing, lewat bakat dan talenta yang kita miliki. Dan dengan demikian hal itu kita nyatakan dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita melalui keluarga, melalui masyarakat, melalui gereja. Dan dengan demikian kalau kita melakukan itu dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa itu akan sungguh membantu kita untuk memperoleh hidup abadi, hidup selamanya di hadapan Allah. Saya kira itulah perjuangan yang harus kita upayakan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari keberadaan kita di depan Tuhan sungguh. Kalau saya boleh memiliki talenta untuk bisa membaca, mari kita ikut membaca menjadi lektor. Kalau diberikan bakat oleh Tuhan dan bisa sedikit untuk mengarahkan umat di dalam mengambil bagian memimpin lagu, mari kita mengambil bagian dalam pelayanan. Kalau ada bakat sedikit untuk bisa membuat orang lain sedikit lebih pintar untuk main musik, mari kita kembangkan itu dalam seluruh kehidupan lewat karya pelayanan. Bukan untuk mau supaya dinamai orang, diangkat orang, disanjung, dan dipuji orang. Tetapi Tuhan yang tahu apa yang menjadi keikhlasan kita. Kalau boleh menjadi pemazmur, kita menjadi pemazmur. Dan kalau boleh menjadi orang yang bisa menyumbangkan tangan sedikit untuk bisa membuat dekorasi lebih indah, lebih bagus, atau menjaga kebersihan dengan baik, saya kira baik itu menjadi perhatian kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau hal yang paling kecil ini pun kita sadar dalam kehidupan kita bahwa semua itu ada karena Tuhanlah yang memampukan saya untuk boleh melakukan hal itu dalam seluruh kehidupan. Dan kita bisa manfaatkan dan gunakan itu dengan baik. Sekali lagi dengan hati yang tulus, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa diperintah. Tetapi dorongan hati nurani kita untuk mau dan ingin untuk melakukan hal itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa kita berlomba dalam iman yang benar untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Tuhan di tengah dunia ini, dan menghadirkan kemuliaannya bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita tidak mengupayakan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka akhirnya mungkin Tuhan akan mengatakan yang ada padanya pun akan diambil, dan akhirnya terjadi adalah penyesalan seumur hidup. Walaupun ada orang yang bangkit dari antara orang mati untuk mau menyampaikan hal itu kepada kita, mungkin kita juga tidak akan mau. Seringkali kita mendengarkan ungkapan orang, kalau ada orang yang dicari dalam suatu kegiatan, utamanya dalam pelayanan, maka seringkali ada ungkapan, Tuhan pun tidak tahu di mana dia. Dan dengan demikian ternyata kehidupan ini perlu diperjuangkan untuk menuju kepada kehidupan. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, marilah dalam kekayaan diri kita apapun itu. Dan
kita boleh nyatakan dan ungkapkan, sumbangkan apa yang boleh ada pada diri kita. Sehingga kita sungguh menghidupi apa yang diharapkan, yaitu kita kaya dalam dunia ini, memiliki banyak hal. Tetapi terlebih kita juga akan kaya di hadapan Tuhan karena kita mau dan ingin peduli kepada sesama kita, kepada mereka yang membutuhkan, kepada semua saja yang dalam perjalanan hidup kebersamaan kita akan senantiasa menjadi perhatian-perhatian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, saya kira itulah bagian-bagian yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini dan memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan iman kita untuk selalu menghadirkan yang terbaik. Mari kita mohon supaya kita tetap diberikan kekuatan, diberikan rahmat berkat oleh Tuhan, napas kehidupan yang masih kita bisa perjuangkan, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Kita lakukan itu dengan penuh iman, penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Jangan dihinggapi dengan kecenderungan untuk bersikap egois, mementingkan diri sendiri, dan hanya bermakna untuk diri kita saja, tanpa peduli kepada orang lain. Dan itulah yang digambarkan bagi orang yang kaya, karena mereka berpikir kekayaan itu cukup untuknya, membantunya untuk bisa bersenang-senang. Padahal sebenarnya ada kehidupan yang jauh lebih, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Kita hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, setelah kita renungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa, kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Marilah mengatakan kepadanya, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan. Ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya sangat berkecukupan, ya Bapa, semoga mereka lebih mengutamakan nilai-nilai manusiawi serta mutu kehidupan daripada usaha untuk mengumpulkan barang mewah sebanyak-banyaknya. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam.
Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang boleh Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Freddy Rantetaruk, anak terkasih Alexander Yonatan Leo, dan Stefani yang merayakan hari ulang tahun yang ke-28. Semoga saudara-saudari kami yang mengalami pertambahan usia karena tuntunan kasih-Mu sungguh semakin merasakan belas kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan, semakin boleh sehat walafiat, semangat dalam memperjuangkan hidup, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan, dan hidup damai bahagia bersama seluruh keluarga dan taulan dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang berada dalam keadaan lemah, sakit, dan jompo, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang mendampinginya. Semoga kasih setia Tuhan tetap dialami rasakan saudara-saudara kami yang sakit, orang tua kami yang jompo, sehingga dalam setiap langkah kehidupan mereka tetap percayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan-Mu. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang, yang kami intensikan pada kesempatan ini. Ibu Lucia Ho, kemudian Leni Sori Liang, Joakim Liang, Lince, Anna Maria Liang Ingmei, Sony Setiawan, kemudian Mary Raba, Magdalena Mary Susanti, dan Oma Maria Mude, serta Ibu Elizabeth Oko. Semua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga ditinggalkan senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita dalam hati kita masing-masing pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah Tuhan kurban
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah dan menderita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ya Tuhanku dan Allahku.
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang telah dihadiratkan pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan meraja di umatku, harapan cintaku, dan berjanji menemuiku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan, dan juga lewat kerelaan hati kami untuk siap sedia dalam karya pelayanan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 28 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 20 dan 21 September 2025 sebesar Rp17.899.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.900.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp3.685.000. Sumbangan dari Abdullah P. sebesar Rp1.000.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Calvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya, pengumuman ketiga. Eliezer Laurentius Tulak dengan Desi Medi Sahuleka, pengumuman ketiga. Kevin Gani Ciwandi dengan Elizabeth Erika Luardi, pengumuman ketiga. Richard Fidel Demehajon dengan Marcelina Noviana Naihati, pengumuman kedua. Christophorus Kevin Likwanto dengan Brigita Felicia Layadi, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula lantai 1. Komunitas Tritunggal Maha Kudus Distrik Makassar akan menyelenggarakan retret pembaharuan hidup rohani dan KRK Adorasi 2025. Untuk mengisi dan lebih memaknai tahun jubileum sebagai tahun istimewa dalam Gereja Katolik, mari kita memulihkan serta memperbaharui hidup rohani kita dengan mengikuti retret pembaruan hidup rohani dengan tema Pesiara Pembawa Pengharapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025 di Gereja Katedral Makassar pukul 6 sore sampai selesai bersama Romo Yohanes Indra Kusuma CSE, para Romo dan Frater CSE, dan para Suster Putri Karmel. Pendaftaran retret terpisah dengan KRK. Mari berbagi berkat dengan mengajak keluarga, sahabat, dan orang terdekat Anda. Segera daftar karena tempat terbatas.
Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025, jam 9 pagi di Aula Gereja, lantai 1, dan sesudah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Misa Jumat pertama dan salve diadakan pada Jumat 3 Oktober 2025 pukul 6 sore di gereja. Sehubungan dengan basar kupon yang telah dilaksanakan oleh Komsos, maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil kupon untuk mengambil basar yang telah dipesan. Pengambilan basar Komsos akan dilaksanakan pada Minggu 5 Oktober 2025 pukul 10 pagi di basement Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara terkasih, tinggal 2 hari kita akan memasuki bulan Maria. Maka misa pembukaan bulan Maria pada tanggal 1 Oktober hari Rabu akan dibuka dengan misa bersama di dalam gereja ini pada jam 6 sore atau pukul 18. Sehingga misa harian di pagi hari dipindahkan ke sore hari seperti biasanya, didahului dengan doa rosario. Sesudah itu mulai tanggal 2 kepada setiap rukun untuk mengatur doa rosario sepanjang bulan Oktober di rukun masing-masing, tentu sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan yang sudah biasa kita buat. Sesudah itu nanti dalam penutupan lalu kita akan adakan dan kita akan tutup bersama lagi di akhir bulan Oktober. Saya kira itu tambahan pengumuman. Yang kedua, mulai tanggal 30 pagi saya minta izin untuk 10 hari. Sehingga kalau ada pelayanan silakan langsung menghubungi Pastor Vikaris atau Pastor Asisten, Pastor Nathan Bunganatu bersama Pastor Nando yang akan menghandle seluruh perayaan atau pelayanan selama kurang lebih 11 hari saya tinggalkan. Jadi mari kita tetap saling mendoakan dalam seluruh karya pelayanan yang kita upayakan ke depan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Sekali lagi tanpa kecuali, saya percaya bahwa kita melayani hati yang tulus. Maka kepada Tuhan juga senantiasa kita menaruh pengharapan supaya Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita semua. Kepada seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan ini. Mari kita siapkan hati kita, kita akhiri peran ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian peran Ekaristi telah selesai. Pulanglah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput
angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani bersama dengan